Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Palu Kristianingrum dengan NIM 20 2018 98 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas dari manajemen operasional, yaitu PT Smartfren Telkom Tbk versus PT Telekomunikasi Seluler. Baik, selanjutnya yaitu profil dari PT Smartfren Telkom Tbk. PT Smartfren Telkom Tbk merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, Smartfren berinovasi dengan meluncurkan layanan 4G LTE Advanced komersial pertama di Indonesia. Dan di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan Voice over LTE atau VoLTE secara komersial. Pada tahun 2017, Smartfren mengukuhkan posisi sebagai penyedia layanan operator 4G terdepan melalui migrasi pelanggan CDMA menjadi pelangganan 4G. Sehingga perseroan saat ini merupakan satu-satunya operator yang beroperasi di jaringan 4G sepenuhnya, dengan wilayah cakupan jaringan yang luas melalui sekitar 15.000 BTS 4G yang tersebar di 200 kota di seluruh Indonesia. Smartfren telah didaulat menjadi official telco partner untuk brand-brand smartphone global ternama. Selain itu, Smartfren juga menghadirkan pengalaman layanan data yang fleksibel melalui pilihan paket data yang bervariasi dan melalui Smartfren Andromax dan MiFi modern. Smartfren menawarkan beragam produk serta layanan data dan suara, solusi bisnis, dan layanan digital. Smartfren merupakan salah satu unit dari kelompok usaha Sinarmas PT Telkom Tbk yang awalnya dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk. Namun, akibat krisis finansial dan penurunan penjualan produk, maka perusahaan ini diakuisisi oleh Sinarmas Group pada tanggal 12 Agustus 2009 dan mengganti nama perusahaan menjadi PT Smartfren Telkom Tbk pada tanggal 23. Selanjutnya yaitu visi dan misi PT Smartfren Telkom Tbk. Visinya yaitu menjadi operator telekomunikasi terdepan yang mampu memberikan layanan telekomunikasi terbaik bagi seluruh pelanggan, melakukan inovasi dan memberikan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Untuk misi yaitu membangun jaringan berkualitas dunia di tanah air, membangun organisasi yang berbasis pada pelanggan, fleksibel dan cepat. Kami memiliki produk khusus diciptakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan Smartfren, yaitu operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE Advanced yang merupakan pengembangan lanjutan dari 4G. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari PT Smartfren Telkom Tbk. Keunggulan yang pertama yaitu tarif harga yang lebih terjangkau. Jadi banyak konsumen atau pembeli yang membeli paket tersebut karena harga yang lebih relatif murah dibandingkan dengan operator lain. Yang kedua, jaringannya yang luas. Jaringan Smartfren sudah bisa diakses hampir di semua daerah dengan kapasitas 4G. Dan yang ketiga yaitu internet yang lancar. Dengan jaringan yang 4G, membuat pengguna Smartfren lebih yakin karena untuk digunakan baik pengunduhan ataupun pencarian tetap saja lancar. Dan kelemahan pertama yaitu masih adanya batasan unlimited.
Adanya batasan unlimited pada paket data terkadang menjadi keluhan bagi pelajar yang menggunakannya. Dan yang kedua, beberapa daerah kesulitan sinyal. Adapun daerah yang tidak bisa menggunakan jaringan smartphone dikarenakan belum adanya pemasangan jaringan atau tower dari smartphone tersebut. Selanjutnya yaitu profil dari PT Telekomunikasi Seluler atau PT Telkomsel. Ialah merek GSM atau UMTS, operator jaringan seluler telepon yang beroperasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler pertama di Asia yang memperkenalkan jasa GSM prabayar pada bulan November 1997. Merek ini juga merupakan operator pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan 3G pada bulan September 2006. Pada tanggal 20 Maret 2009, Telkomsel dan Apple Inc. South Asia Pte. Ltd. melakukan kerjasama untuk meluncurkan produk iPhone 3G di Indonesia dengan rancangan harga yang disesuaikan dengan konsumen telekomunikasi Indonesia. Sejak tanggal 30 April 2011, Telkomsel telah memecahkan rekor baru dengan jumlah pelanggan yang mencapai 100 juta orang dari 245 juta penduduk Indonesia. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI. Merek ini juga telah menggarap kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menawarkan produk simpatik kangen untuk pelanggan Indonesia yang berada di negara-negara tetangga tersebut. Telkomsel juga membagi bisnisnya menjadi 3 bisnis yang domain. Yang pertama melalui digital connectivity, dan yang kedua melalui digital platform, dan yang ketiga melalui digital service. Untuk selanjutnya yaitu visi dan misi PT Telekomunikasi Seluler. Visi yang pertama yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dan misi yang pertama yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dan yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari PT Telekomunikasi Seluler atau PT Telkomsel. Di sini terdapat 3 keunggulan. Yang pertama yaitu memiliki banyak pelanggan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Telkomsel adalah banyaknya pelanggan yang menggunakan layanannya. Kartu seluler yang satu ini memiliki pelanggan dalam hitungan yang fantastik di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan yang kedua yaitu jaringan yang luas. Salah satu alasan kenapa banyak orang memiliki untuk menggunakan Telkomsel adalah jaringan yang luas. Dengan jaringan yang luas, pelanggan juga lebih memanfaatkan layanan yang diberikan secara lebih baik dan maksimal. Dan yang ketiga yaitu internet yang lancar. Internet yang lancar menjadi salah satu alasan kenapa Telkomsel
memiliki banyak pelanggan. Internet merupakan salah satu teknologi masa kini yang keberadaannya tak lagi bisa dipisahkan dengan keseharian manusia. Dengan internet yang lancar, pekerjaan hingga hiburan juga bisa lebih mudah untuk diakses. Selanjutnya kelemahan yaitu yang pertama, tarif yang dianggap mahal. Beberapa orang mundur dari kebiasaan menggunakan kartu seluler Telkomsel karena harga yang mahal, mulai dari pesan, panggilan, hingga paket internet yang ditawarkan kurang ramah di kantong. Dan yang kedua, beberapa daerah sulit mendapatkan sinyal. Meski memiliki jaringan yang luas, namun beberapa daerah masih memiliki dapat mendapatkan sinyal untuk mengakses layanan dari Telkomsel. Kelebihan serta kekurangan Telkomsel bisa Anda jadikan sebagai pertimbangan saat ini menggunakan kartu ini atau sebaiknya. Untuk pengguna kartu seluler, sesuaikan dengan ketersediaan jaringan yang paling mudah didapatkan di daerah Anda. Selanjutnya, yaitu analisis persaingan antara smartphone versus telekomunikasi atau Telkomsel. Perusahaan smartphone jika dilihat dari kualitas produknya memang dapat dikatakan lebih menarik karena smartphone ini bermigrasi menjadi jaringan yang secara penuh ke 4G dengan meninggalkan CDMA. Dapat dibandingkan dengan operator lain bahwa smartphone saja yang sudah full mengoperasikan jaringan 4G di seluruh base-nya. Selain itu, untuk produk yang berupa kartu perdana, kartu smartphone bagi konsumen itu dikenal dengan harga yang relatif lebih terjangkau, karena dengan harga yang lebih murah dan kapasitas jaringan yang sudah 4G, tentu saja menarik minat konsumen untuk membeli dan menggunakan kartu tersebut. Meskipun terkadang banyak keluhan pada konsumen yang menggunakannya, hal ini dikarenakan smartphone untuk saat ini dalam penjualan selalu ada batas unlimited. Hal inilah yang menjadi keluhan dasar bagi pengguna setia smartphone. Sedangkan untuk perusahaan Telkomsel, jika dilihat dari kualitas produknya yang berupa kartu perdana, Telkomsel sering dikenal mahal oleh pengguna-pengguna Telkomsel yang sudah lama, dan apalagi bagi pengguna baru. Telkomsel meskipun terkenal mahal di kalangan konsumen, tetap saja menjadi pilihan utama. Hal ini dikarenakan para konsumen melihat dari koneksi internet atau jaringan, yang mana jaringan Telkomsel pada tempat tertentu memang sangat lancar dan dalam hal pengunduhan, Telkomsel juga sangat cepat, meskipun jaringan tersebut terkadang tidak 4G, melainkan hanya 3G. Telkomsel saat ini menyebarkan lebih dari 54.000 base transceiver station atau BTS yang mencapai 97% dari produk Indonesia. Sebagai operator seluler terbesar ke-7 di dunia, Telkomsel merupakan pemimpin pasar dalam industri telekomunikasi Indonesia dan melayani lebih dari 122 juta pelanggan. Sebagai pelopor dalam pengembangan industri telekomunikasi seluler Indonesia untuk memasuki era baru. Tahun ini Telkomsel menyediakan jaringan broadband di 200 kota terbesar di Indonesia. Untuk melayani pelanggan, Telkomsel didukung oleh lebih dari 430 pusat layanan dan 24 jam contact center di seluruh Indonesia. Telkomsel lebih cepat dan lebih memberikan kenyamanan dimanapun hingga ke pelosok tanah air. Selain itu, program ini juga menanamkan nilai bahwa hubungan sosial, baik melalui internet maupun interaksi langsung, lebih penting dibandingkan dengan materi atau uang. Telkomsel lebih cepat dan lebih memberikan kenyamanan dimanapun hingga ke pelosok tanah air. Selanjutnya,
yaitu analisis perusahaan Telkomsel dan Smartfren berhasil. Perusahaan Telkomsel dan Smartfren dapat dikatakan berhasil itu dikarenakan perusahaan tersebut terus-menerus untuk melakukan inovasi baik dari produk ataupun pemasarannya. PT Telkomsel Seluler atau Telkomsel dan PT Smartfren Telkom Tbk diprediksi habis-habisan dalam memborong pita frekuensi 2,3 GHz. Masing-masing telah menggunakan spektrum frekuensi sebesar 30 MHz di pita 2,3 GHz. Tambahan 30 MHz lagi akan mengantarkan mereka sebagai satu-satunya operator di Indonesia yang beroperasi dengan spektrum frekuensi sebesar 60 MHz yang diklaim cukup untuk menggelar 5G secara mandiri. Saat ini, Telkomsel dan Smartfren telah menggunakan spektrum frekuensi sebesar 30 MHz di pita 2,3 GHz untuk beroperasi. Dengan memenangkan 3 blok, artinya mereka akan mengantongi tambahan frekuensi sebesar 30 MHz, sehingga berpeluang beroperasi dengan 60 MHz ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.